Nama gue Benny, umur gue 51 tahun. Maret ini umur gue 52 tahun. Di kesempatan kali ini gue mau cerita pengalaman gue bersama seorang perempuan di sebuah panti pijat di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Cerita ini gue kasih judul Obat Masuk Angin dari Yanti. Ini kejadiannya tahun 2010-an. Umur gue waktu itu masih 40-an tahun. 41 tahun kalau nggak salah. Jadi ceritanya waktu itu gue baru balik dari Semarang, gue naik kereta turunnya di stasiun Jatinegara. Waktu itu gue di Semarang ada kerjaan, terus pulangnya gue iseng naik kereta karena udah lama aja nggak naik kereta. Gue turun di Jatinegara karena gue waktu itu masih tinggal di daerah Tebet. Nyampe di stasiun lumayan malam, sekitar jam 10-an. Waktu gue nyampe, badan gue agak kurang enak. Gue nggak bilang masuk angin, karena gue nggak percaya penyakit itu ada. Gue pikir penyakit itu cuma ada di Indonesia aja. Istilah klinis masuk angin juga nggak ada di kamus kedokteran. Gue juga nggak percaya ada angin bisa masuk ke perut lewat pori-pori kulit. Waktu itu perut gue kembung, agak lemas juga badan gue. Setahu gue, kalau kondisi kayak gini, obatnya ya makan yang banyak. Gue terus keluar stasiun. Pas di seberang stasiun gue lihat ada warung tenda yang jual ayam penyet. Gue lihat yang makan juga nggak ada, lagi kosong. Gue akhirnya makan di situ. Pesen ayam penyet, nasi, tempe goreng 2 sama es teh tawar. Gue juga minta ekstra sambal. Gue inget apa yang gue pesen karena dari zaman kuliah, setiap ke tukang ayam penyet, pesanan gue pasti sama. Sampai hari ini, setiap ke ayam penyet, yang gue pesen ya masih kayak gitu. Gue makan waktu itu lahap banget. Mungkin karena lapar kali ya. Sambil makan, gue betahak terus. Betahak itu bahasa Jakarta. Kalau bahasa Indonesia yang benarnya itu bersendawa. Pas gue hampir selesai makan, gue betahak lagi. Terus ada yang nanyain gue. Dia nanya, masnya masuk angin ya? Harusnya jangan minum es mas. Dari pertanyaan dia, gue bisa tahu kalau yang nanya itu perempuan. Dia kemungkinan besar orang Jawa Tengah atau Jawa Timur. Soalnya suaranya medok. Gue nengok ke arah dia, yang nanya, ternyata yang nanya perempuan bener. Dia duduk nggak jauh, jaraknya sekitar 3 meter. Di meja dia, gue cuma lihat ada gelas minuman, isinya jeruk anget. Gue nggak lihat ada piring makanan. Gue pikir dia cuma numpang minum doang di tempat itu. Si mbaknya kayaknya datang pas gue lagi fokus makan. Gue nggak nyadar pas dia datang ke tempat makan itu. Kalau nggak salah, pertanyaan si mbak ke gue jawab singkat aja sih. Gue sambil senyum jawab kalau gue emang lagi nggak enak badan. Sambil ngejawab, gue juga merhatiin fisiknya si mbak. Menurut gue, si mbak lumayan manis, hidungnya nggak mancung, nggak bisa dibilang pesek juga. Pipinya tembem, dagunya nggak panjang, kulitnya hitam manis. Setelah gue ngaku kalau gue emang lagi nggak enak badan, si mbak nyaranin gue minum teh pahit panas. Gue pikir saran dia bagus juga. Terus gue mesen teh pahit panas. Terus dia nanya lagi, kalau nggak salah dia nanya apa gue baru aja turun dari kereta. Pertanyaan si mbak gue jawab singkat. Terus dia nanya lagi. Terus kita akhirnya ngobrol-ngobrol. Waktu itu kita ngobrol yang umum-umum aja.
Kita nggak kenalan, kita nggak ngebahas profesi masing-masing. Waktu ngobrol sama dia muncul pertanyaan di kepala gua. Soal kenapa dia tiba-tiba so akrab sama gua. Waktu itu gua sempat mikir kalau si Mbak itu PSK yang biasa mangkal di daerah Jatinegara. Yang lagi nyari pelanggan. Tapi pakaian si Mbak nggak kayak PSK. Dia pakai kemeja lengan pendek, warna krem. Dia pakai rok lebar sebetis. Mukanya nggak di make up. Umurnya gue taksir sekitar 28 tahun. Si Mbak juga gue pikir bukan orang yang kelihatannya baru turun dari kereta. Soalnya gue nggak ngelihat ada tas gede di dekat si Mbak. Karena gue penasaran, akhirnya gue nanya profesi si Mbak. Gue belaga nanya, Mbak kerja di stasiun ya? Si Mbak bilang dia nggak kerja di stasiun. Dia ngaku kerja di panti pijat yang ada nggak jauh dari tempat kita lagi ngobrol waktu itu. Gue langsung nyimpulin si Mbak so akrab ke gue karena dia lagi nyari pelanggan buat panti pijat dia. Setelah nyimpulin maksud si Mbak, di kepala gue nongol pikiran kotor. Gue mulai merhatiin fisik si Mbak dari leher ke bawah. Si Mbak badannya lumayan semok, gak bisa dibilang gendut, gak bisa dibilang kurus juga. Setelah dia ngaku dia kerja di panti pijat, dia nawarin untuk mijetin gue. Si Mbak ngaku kalau dia bisa mijetin gue, sampai angin di badan gue keluar. Gue sebenarnya bukan orang yang suka jajan, yang suka nyewa jasa PSK. Gue pernah beberapa kali ngelakuin itu, tapi cuma untuk nemenin orang aja. Tapi malam itu prinsip gue soal jajan lumayan berubah. Gue pikir si Mbak lumayan juga kalau ditelanjangin. Gue pikir sensasinya lumayan juga kalau dipijitin sama si Mbak. Karena gue kondisinya memang lagi kurang sehat. Gue bilang ke si Mbak, gue tertarik dipijit sama dia. Si Mbak waktu itu senyum makin lebar gitu lah. Dia terus ngajak gue ke tempat dia. Dia bilang lokasinya nggak jauh, bisa jalan kaki. Waktu itu karena gue udah kelar makan, gue sama dia langsung cabut. Pas di perjalanan dia nanya nama gue. Gue ngaku nama gue Erwin. Gue sengaja ngasih nama palsu buat jaga-jaga aja. Si Mbak ngaku nama dia Yanti. Lokasi tempat kerjanya Yanti nggak jauh dari tempat makan. Jaraknya sekitar 300 meter dari tempat kita makan kalau nggak salah. Lokasinya itu rumah yang di terasnya ada papan nama panti pijat. Gue lupa nama panti pijat itu. Pas gue masuk ke dalam, di ruang tamunya ada beberapa perempuan yang umurnya sama kayak ya si Yanti. Pas gue masuk, mereka semua langsung ngeliatin gue sambil senyum. Yanti terus ngajak masuk ke dalam. Di dalam ada kamar-kamar yang pintunya cuma kain. Gue diajak Yanti masuk ke salah satu kamar. Di kamar cuma ada ranjang murah sama meja kecil. Dari dalam kamar, gue akhirnya tahu. Setiap kamar cuma disekat sama tembok triplek. Di dalam kamar ada tulisan peringatan yang ngingetin untuk nggak berbuat mesum. Gue senyum aja lihat peringatan itu. Karena nggak mungkin ada peringatan kalau sebelumnya nggak ada yang mesum. Si Yanti minta izin pergi sebentar, dia mau siap-siap dulu. Gue nunggu sekitar 10 menit, terus dia balik lagi. Pas balik, dia udah ganti pakaian, dia pakai kaos ketat, pakai rok ketat yang cuma sepaha. Mukanya udah full make up. Dia bawa tas kecil transparan. Gue lihat isinya body lotion sama kondom. Yanti pas masuk juga bawa anduk kecil. Yanti nyerahin anduk kecil ke gue, minta gue buka baju sama celana, terus pakai handuk.
Gue ikutin perintah si Yanti. Gue buka baju sama celana sampai tinggal boxer gue doang. Terus gue pakai handuk. Dia terus minta gue tengkurap di ranjang. Pas gue udah tengkurap, dia ngelururin bagian belakang badan gue pakai body lotion murah, baunya parah banget. Setelah itu dia terus mijetin gue. Sambil mijetin, dia ngajak gue ngobrol. Dia awalnya nanya gue sering mijetnya di mana. Gue jawab, gue nggak pernah datang ke tempat pijat. Gue ngibul aja, padahal gue pernah beberapa kali. Dia nanya kerjaan gue, rumah gue, sampai status pernikahan gue. Semuanya gue jawab ngasal aja. Gue nanya Yanti soal status pernikahan dia. Dia bilang dia janda, punya anak satu, anak tunggal, dirawat sama orang tua dia di kampung. Gue juga nanya ngapain dia di warung tenda tempat jualan ayam penyet. Kata dia emang lagi mau minum jeruk anget aja. Dia terus curhat kenapa dia kerja di panti pijat. Padahal gue nggak nanya soal itu. Dia bilang dia awalnya kerja di pabrik di kampung dia, terus di PHK. Waktu di PHK suami si Yanti kabur sama perempuan lain. Setelah lama nganggur, nggak punya duit, dia terus ditawarin sama tetangga di kampung untuk kerja di Jakarta. Yanti ngaku dia dijanjiin kerja jaga toko. Ternyata dia dibawa ke panti pijat. Karena dia kepepet butuh duit, dia akhirnya mau ngelakuin. Yanti ngaku awalnya dia lumayan depresi. Dia ngaku waktu pertama kali disuruh mijatin laki-laki yang dia nggak kenal, dia nangis. Kata dia sekarang udah biasa mijitin laki-laki yang baru dia kenal. Gue ingat dia ngomong, apalagi kalau mijitin laki-laki ganteng kayak Mas Erwin. Gue ketawa aja waktu itu. Dia terus minta izin untuk buka handuk yang lagi gue pakai. Kata dia biar enak mijitnya. Gue tahu kok kode kayak gitu. Gue yayain aja. Dia terus mijet lagi sambil cerita. Nggak lama setelah buka handuk, dia minta izin buka boxer gue. Kata dia biar enak mijetnya. Gue pasrah aja. Pijetan si Yanti lumayan oke. Gue sampai bertahap beberapa kali. Dia mijet dari atas, dari mulai bagian belakang kepala gue sampai kaki gue. Pas udah selesai mijet kaki, dia minta gue balik badan. Gue sempat bilang, kalau gue balik badan, badan gue kelihatan semua dong. Dia jawab sambil senyum. Ngapain malu sih mas sama Yanti? Gue terus balik badan. Waktu balik badan, gue lumayan deg-degan juga. Gue inget yang dia lihat itu bagian tubuh gue, di bawah perut. Dia sempat komentar, wah mas, pasti istrinya sayang banget sama mas Erwin. Dia terus ngelanjutin mijet gue. Selesai mijet, dia nanya gue. Dia nanya, apa nggak mau dienakin sekalian mas? Gue belaga bego. Gue nanya, enakin maksud dia gimana? Dia terus mijetin kaki gue, terus bilang, anginnya kan udah keluar mas. Apa yang lain nggak mau dikeluarin juga? Gue terus nanya, bayarnya berapa? Dia jawab kalau nggak salah biaya pijet 50.000, mainnya 300.000. Gue bilang oke. Terus Yanti langsung nyerang gue. Pas kita lagi main, pas dia lagi di atas gue, handphonenya si Yanti bunyi. Dia awalnya nyuekin aja, tapi karena udah mulai ganggu, gue akhirnya protes. HP si Yanti ditaruh di kasur di sebelah gue. Layarnya ngadep ke atas. Dia terus ngambil HP dia, ngelihat siapa yang nelpon. Terus nge-silence HP dia. HP-nya terus ditaruh lagi di sebelah gua. Posisi dia waktu itu masih di atas gua, nggak ngegeser sama sekali. Setelah HP dia di silence, si penelpon masih nelpon terus. Gua tahu karena HP dia masih getar. Yanti terus minta maaf ke gua.
Terus dia ambil HP, langsung ngejawab telepon. Si penelpon dia panggil pakai sebutan adek. Dia nyebut diri dia sendiri pakai sebutan ibu. Dia kalau nggak salah ngomong ke si adek untuk nggak diganggu dulu karena lagi kerja. Gue langsung tahu dia lagi ditelepon sama anaknya. Waktu itu birahi gue mendadak turun. Setelah teleponan, dia terus ngelanjutin permainan. Belum kelar kita main, tiba-tiba ada perempuan masuk ke kamar. Ngabarin kalau ada razia. Brengsek emang. Gue panik banget waktu itu. Kita terus berhenti main. Si Yanti langsung pakai baju, gue juga ikutan pakai baju. Waktu gue lagi pakai boxer, si perempuan yang ngabarin kalau lagi ada razia ngumpulin barang-barang gue. Celana, baju, sama tas. Terus narik gue keluar kamar sambil ngebawain barang-barang gue. Gue dibawa ke bagian belakang rumah. Di bagian belakang ada pintu belakang. Gue sama dia terus keluar lewat pintu belakang. Di belakang rumah ada jalan kecil. Terus gue disuruh pakai baju, disuruh kabur. Dia minta gue balik lagi besok malam. Waktu itu gue nggak sendirian. Ada 2 laki-laki yang bareng gue di belakang. Yang juga lagi panik, cuma pakai kolor doang. Gue pakai baju di pinggir jalan, terus gue jalan nyusurin jalan kecil sampai nemu jalan gede. Sampai di jalan gede gue penasaran. Gue akhirnya balik lagi ke panti pijat lewat pintu depan. Pas sampai gue lihat udah ada mobil polisi sama mobil Satpol PP yang bak terbuka. Di mobil Satpol PP ada beberapa perempuan, salah satunya si Yanti yang lagi nunduk sambil nutupin muka. Gue kasihan sama si Yanti. Dia nggak nipu gua, dia nggak nyolong, dia kerja buat nafkain anak dia. Tapi emang yang dia lakuin salah. Gue waktu itu lumayan bimbang. Gue nggak langsung pulang karena masih kepikiran Yanti. Gue belum ngasih duit ke dia sama sekali. Walaupun urusan gue sama dia di Ranjang belum kelar. Tapi dia udah ngasih servis ke gue. Waktu itu gue mutusin untuk ngopi-ngopi dulu di warkop terdekat. Setelah sekitar 20 menit, gue balik lagi ke panti pijat. Waktu gue balik tempatnya udah tutup. Terus gue gedor-gedor pintu depannya, berharap ada yang keluar. Yang keluar waktu itu perempuan yang bantuin gue kabur. Gue terus bayar ke dia biaya pijat, gue kasih 50.000. Dia sempat nanya biaya servis. Gue bilang ke dia kalau duit itu gue akan bayar lebih, tapi gue mau bayar langsung ke Yanti. Dia terus ngasih nomor telepon Yanti ke gue. Dan nyaranin gue nelpon si Yanti beberapa hari lagi. Setelah dapat nomor telepon Yanti, gue terus pulang. Beberapa hari setelahnya, gue nelpon Yanti, tapi telepon gue nggak diangkat-angkat. Akhirnya gue SMS dia, ngasih tahu siapa gue, sama ngabarin kalau gue siap bayar utang. Sekitar sejam setelah gue SMS, si Yanti nelpon balik. Dia ngaku masih di panti sosial di daerah Jakarta Timur. Dia nggak tahu kapan bisa balik. Terus gue nanya nomor rekening dia dan janji akan ngirim dia duit. Yanti sempat nanya ke gue, kapan dia bisa nuntasin permainan sama gue. Gue bilang kalau dia nggak perlu ngelunasin utang dia. Waktu itu Yanti kayaknya lumayan kecewa. Setelah teleponan sama Yanti, gue langsung transfer duit ke dia. Kalau nggak salah, gue transfer 2 juta. Setelah gue transfer, gue SMS dia, ngabarin kalau duit udah gue transfer. Dan gue minta dia pulang kampung untuk usaha yang benar. Dia balas SMS gue bilang makasih, dan dia janji untuk nggak lagi kerja di panti pijat. Seminggu setelah gue transfer, Yanti nelpon gue. Dia ngabarin kalau dia udah di kampung. Waktu teleponan, dia sempat ngasih HP ke anak dia. Anaknya si Yanti waktu itu cuma bilang makasih ke gue. Udah bantu ibunya. Setelah teleponan, nomor si Yanti gue hapus. Gue nggak pernah komunikasi lagi sama dia. Gue nggak tahu dia beneran insaf apa enggak.
Gue nggak peduli juga. Yang pasti gue udah insaf. Gue udah nggak pernah lagi nyamperin panti pijat yang kayak gitu.